Boom boom boom, UFC seru. Kami kembali hadir di TV One. Kami akan menghadirkan pertarungan-pertarungan hebat kelas dunia serta aksi-aksi seru dan menegangkan di oktagon demi menjadi yang nomor 1 di kelasnya. Salam Sport One, apa kabar para pecinta UFC seru? Senang sekali saya Intan Somadina dapat kembali menjumpai Anda pastinya dalam program Boom 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 UFC seru. Dan spesial pada malam hari ini akan ada 5 pertarungan yang sangat memukau yang akan kami sajikan untuk menemani minggu malam Anda selama 2 jam. Ya pastinya hanya untuk mengobati rasa rindu dan penasaran para pecinta mixed martial art kelas dunia. Dan malam hari ini pastinya saya tidak sendirian karena sudah ditemani oleh seseorang yang kayaknya ini setia banget ya selalu nemenin saya minggu malam. Bung Bramono, apa kabar? Baik kabarnya. Sehat Bung Bram? Sehat. Harus sehat ya, karena malam hari ini seru-seru banget, ada 5 pertarungan Bung Bramono. Ini pastinya yang sangat dinanti-nantikan kan? Betul sekali. Yes, dan Bung Bramono dan juga para pecinta UFC seru, ini di pertarungan kita yang pertama ada nama Andrea Lee versus Maycee Barber. Ini menarik ya, dua-duanya ini adalah woman flyweight. Bung Bram, ini ada fun fact, di mana Andrea Lee ini kan adalah orang dari USA ya. Kecil, lahir, dan besar juga di USA. Tapi ini mendapat julukan KGB, katanya karena mirip orang Rusia. Betul, jadi dia tuh kok aneh aja gitu kan. Kenapa kok namanya apa tuh KGB? Dia bilang katanya sering dikira orang Rusia gitu. Ya udah, namain aja KGB. Nah, satu yang menarik lagi, waktu namanya KGB itu dia kan pernah taruh tuh logo KGB. Sekarang udah berbeda kan namanya, sudah ganti nama. Terus ada sekelompok orang Rusia kemudian minta foto bareng. Kenapa? Karena ada logo KGB-nya. Padahal juga nggak ada hubungannya. Orang Rusia ya. Nah, Bung Bram, ini juga menarik bahwa Andrea Lee ini memiliki Kyokushinkai karate. Kyokushinkai karate namanya. Betul. Jadi dia itu salah satu background dia adalah karate yang alirannya keras. Itu namanya tuh Kyokushinkai. Jadi selain itu dia juga belajar judo, dia juga belajar ada Brazilian Jiu-Jitsu juga. Itu dua-duanya brown belt, sabuk coklat. Tapi kalau Kyokushinkai dia sabuk hitam. Nah, kalau misalnya pemirsa di Indonesia mungkin sudah tahu tuh, Kyokushinkai itu kita udah lama ada di sini dan banyak juga banyak sekolah-sekolah yang ngajarin Kyokushinkai. Jadi ternyata memang sudah banyak ya yang mengikuti Kyokushinkai ini. Nah, tapi ini Maycee Barber ini menarik sekali ya, bahwa Maycee Barber ini memang mengejar untuk berlatih seni bela diri sudah sejak usia sangat muda karena memang benar-benar serius ingin menjadi seorang profesional. Betul. Jadi dia bilang waktu itu bapaknya juga bilang kalau ini udah ada arah sebagai dia berbakat sebagai seorang profesional, dari nggak usah lama-lama, tidak usah lama-lama daripada nanti kalau berlama-lama di amatir, lama-lama ada damage-nya, ada dia cedera semuanya. Ya udah kita fokuskan saja semuanya untuk jadi profesional. Dan dari situ dia kemudian juga dari umur 19 dia sudah langsung jadi profesional dan waktu dia menjadi masuk UFC di usia yang masih sangat muda, 20 tahun. Dan Bung Bram, ini kita sambil saksikan tale of the tape kedua fighter. Ini kalau kita lihat Andrea Lee sekarang berusia 34 tahun, pastinya sudah banyak sekali ya pengalamannya karena dimulai dengan usia yang sangat muda, waktu itu di 20 tahun Bung Bram. Betul, jadi juga kalau di Andrea Lee itu dari umur 34 itu juga dia bukan hanya hanya di mixed martial arts saja, tapi sebelumnya dia juga ada kickboxing juga, dia juga ada kompetisi-kompetisi lainnya. Jadi dalam combat sport ini pun dia juga sudah berpengalaman juga. Dan kita juga lihat Maycee Barber juga ya, ini saat ini sudah berusia 25 tahun, artinya sudah 5 tahun ya mengikuti UFC. Dan ini kita sama-sama menyaksikan Bung Bram kedatangan kedua fighter kebanggaan kita, di mana kita tahu Andrea Lee berada di posisi ke-13 ya saat ini di kelasnya, dan Maycee Barber berada di posisi ke-11. Nah, Bung Bramono, ini ada fun fact juga yang menarik dari Maycee Barber, di mana 4 kemenangannya dari 5 pertandingan terakhir ini semuanya dimenangkan dari decision. Dari decision, betul. Tapi bukan berarti kalau kita namanya decision, orang kan selalu bilang, wah kalau decision itu berarti orangnya membosankan. Belum tentu. Kadang itu decision itu terjadi karena memang dia sangat kompetitif. Memang ya semuanya levelnya segitu aja sehingga tidak ada yang bisa terlalu mendominasi. Itu menarik sekali ya, bahwa kita tahu ini artinya stamina-nya sangat baik ya. Dan ini kita akan langsung saja menyaksikan bout pertama kita, Andrea Lee versus Maycee Barber. Bung Bram dan juga pemirsa, kami mengucapkan selamat menyaksikan.
ini dia kemenangan Maycee Barber dengan kemenangan split decision. Bung Pramono, ini split decision biasanya kan permainan kedua fighter ini cukup berimbang dan menimbulkan kontroversi. Apakah kali ini keputusan ini menimbulkan kontroversi? Kalau ini sih nggak terlalu, karena kita lihat memang seimbang. Biasanya kan split decision ada karena ada perbedaan pendapat siapa yang menang. Nah, tapi kalau dalam hal ini sepertinya memang sulit untuk menentukan yang menang. Kedua fighter masing-masing ada momennya, ada yang lebih dominan, ada saatnya dia mendapatkan skor dan memberikan dominasi, dan memang sangat sulit. Sehingga kalau split memang itu layak. Ini layak ya, tapi Bung Pramono setuju bahwa Maycee Barber yang lebih pantas untuk mendapatkan kemenangan kali ini? Kalau menurut saya Iya, berarti setuju ya Bung Pramono. Oke. Nah Bung Pram, ini kan tadi kita sudah melihat bagaimana hebatnya Andre Lee dan juga Maycee Barber. Dan kita langsung saja menuju bout kita selanjutnya. Ini juga ada Nate Landwehr menghadapi Austin Lingo. Ini menarik sekali Bung Pramono, bahwa kita tahu Nate Landwehr ini adalah orang Amerika, tapi justru masuk UFC melalui Rusia. Dia betul, biasanya kan kalau orang Amerika biasanya tuh dia berputar di local circuitnya, di sirkuit lokal, di tingkat negara lokal, kemudian negara bagian, kemudian maju. Biasanya kita masuk dari promosi seperti LFA, dari RFA gitu. Tapi kemudian yang Nate ini dia malah muter. Dia muter ke M1 Global di luar yang ada di Rusia. Dari situ dia masuk UFC justru dari M1 Global tadi. Ya, dan ini kita sama-sama menyaksikan tale of the tape kedua fighter. Tapi ini menarik juga Bung Pramono, di mana Austin Lingo ini adalah fighter pengganti ya. Betul, dia itu menggantikan Alex Caceres. Nah, tapi yang dia ini bagus juga nih. Dia menggantikan mungkin juga karena sudah lama tidak fight. Dia udah 1,5 tahun tidak fight, dan seringkali ada yang fightnya dibatalin terus. Apalagi yang terakhir sudah nimbang lawannya kemudian sampai 8 pound overweight overweight 8 pound sehingga fightnya di cancel. Ini berarti 1,5 tahun, ini berarti waktu yang cukup lama ya untuk kembali lagi ke atas oktagon. Cukup lama, apalagi dia sudah cancel terus begitu. Ya ini dia kalau dibilangin ya harus fight. Ayo kejar Argo juga. Ya, Bung Pramono, ini kalau kita melihat teknik pertarungan kedua fighter ini, Bung Pramono melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat ini memang kedua fighter zaman sekarang ini pasti keduanya juga akan dia all rounder. Nah, tapi sebagai seseorang yang lawannya diganti last minute, ini pasti keduanya pasti akan meraba-raba dulu. Karena dia game plan-nya pasti akan berbeda. Ini kan menarik ya, bahwa ini adalah grappler menghadapi striker, Bung Pramono. Kita akan lihat ya di atas oktagon seperti apa. Betul. Baiklah pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan bout selanjutnya ini antara Nate Landwehr menghadapi Austin Lingo. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, Bung Pramono, ini menarik ya, bahwa Nate Landwehr mampu memenangkan bout ini dengan rear naked choke. Ini kalau kita lihat sepanjang pertarungan, Nate Landwehr ini menunjukkan kemampuan stand up fightingnya juga, tapi mampu memfinish dengan grapplernya. Betul, dan kita lihat justru finishnya dia menuju rear naked choke itu, seperti kita lihat di replay sini, dia memulainya dari stand up. Pertama dia mendaratkan beberapa pukulan, mulai dari tendangan dulu, setelah di pojokan dia tendangan, kemudian di follow up lagi, dilanjutkan lagi dengan pukulan-pukulan, sampai akhirnya dia bisa mendapatkan pada saat lawannya sudah mulai oleng mencoba recover, kemudian dia bawa ke takedown. Begitu di bawah pada saat dan ini bukannya dikejar pada saat lawannya berusaha seperti pelan-pelan dipepet, tapi dia mengambil kesempatan pada saat lawannya berusaha keluar. Dan dari situ dia lihat kesempatan dan sinkin itu masuk. Ini artinya keputusan timingnya sangat tepat ya Bung Pramono. Timingnya luar biasa. Dia melihat kesempatan 1 split second sepersekian detik, kemudian langsung masuk saja. Wow, sangat menarik ya. Tadi kita sudah membuktikan ya bahwa malam ini bout-boutnya sangat menarik dari 2 bout yang sudah kita tayangkan. Dan ini kita akan menuju bout selanjutnya. Juga ada Chidi Njokuani versus Albert Duraev. Nah, kalau kita mendengar nama Chidi Njokuani ini seperti tidak asing Bung Pramono. Ini seperti kakaknya kan salah satu fighter yang juga cukup berpengalaman, dan kita sama-sama menyaksikan Bung Bram dan juga pemirsa, ini dia tale of the tape kedua fighter.
Betul. Dan kalau kita lihat ini yang namanya Chidi Njokuani ini memang dia juga terkenal nih. Kakaknya juga Anthony Njokuani ini dulu juga waktu zaman WEC itu terkenal dari stand up-nya. Yes. Dan dari situ dia selalu terkenal itu juga dengan posturnya yang panjang. Nah, di sini adiknya juga sama nih. Kita lihat dia ada memang panjang dan ada dari terhadap Duraev dia juga ada satu keunggulan dari jangkauannya. Yes, dan ini kalau kita melihat bahwa tingginya berbeda cukup jauh, Bung Pramono, ini 11 cm. Ini artinya apa yang harus dilakukan oleh Albert Duraev ini? Jadi mengatasi beda tinggi dan juga jangkauan yang cukup jauh. Dia harus menutup jaraknya. Dia nggak bisa bermain dari jauh karena Njokuani akan berusaha dari jauh. Dia akan menjaga jaraknya, kemudian menggunakan tendangan, menggunakan pukulannya untuk sambil menjaga jarak. Sedangkan Duraev pasti dia harus masuk ke dalam jarak tembak, jarak pukul, kemudian masuk ke jarak dekat dan kemudian melancarkan pukulan dan bantingan. Bantingan ya. Oke, ini fight-nya sudah dimulai dan kita sudah tidak sabar ingin segera langsung saja mengajak pemirsa untuk menyaksikan bout antara Chidi Njokuani menghadapi Albert Duraev. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Pikir semua air. Dia tadi 3 ronde yang sangat seru dan mampu dimenangkan oleh Albert Duraev dengan kemenangan split decision. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan menyajikan Holly Holm versus Yana Santos. Ya, ini dia tadi kita sama-sama menyaksikan bout yang sangat menarik. 3 ronde, Bung Pramono. Udah split decision. Ronde pertama memang Duraev. Itu memang milik Duraev. Tapi ronde kedua, ronde ketiga memang mepet. Sehingga bisa saja siapa aja bisa menang. Makanya tadi sampai split decision. Kalau split decision itu sampai terjadi ya berarti 2 dan 3 itu jadi milik Anthony. Bukan, maaf, Chidi. Albert ya. Oke. Baiklah, Bung Bram, kita langsung saja menuju bout kita selanjutnya yang pasti sudah dinanti-nantikan bagi para pecinta UFC. Ada Holly Holm menghadapi Yana Santos. Ini kita tahu, Holly Holm ini adalah mantan champions di kelas women bantamweight, dan yang paling tidak terlupakan membuat namanya melejit adalah ini adalah fighter yang mematahkan dominasi Ronda Rousey pada saat itu. Betul, itu KO, head kick KO itu yang benar-benar tidak terlupakan. Yes. Yang dulunya kita pikir Ronda Rousey tidak pernah terkalahkan, ternyata tidak bisa dikalahkan, kemudian bisa di KO. Nah, tapi sesudah itu pun lawannya juga Holly Holm itu sendiri juga kemudian rekornya nggak terlalu bagus. Tapi kalau kita lihat nih, lawan-lawannya juga bukan main-main. Kita lihat ada Miesha Tate, ada Chris Cyborg, kemudian juga diberikan pokoknya semua diberikan lawan-lawan yang top. Sehingga top sampai sekarang pun dia sampai masih ada jadi peringkat nomor 3. Ya, Bung Pramono, dan kita melihat tale of the tape kedua fighter ini, kalau kita melihat usia dari Holly Holm ini sudah sangat matang, 41 tahun. Ini menarik ya, bahwa masih eksis di UFC di usia 41 tahun ini. Betul, dia masih bisa umur 41, masih benar, tapi dia masih aktif. Yes. Kan bukan hanya itu saja, tapi kenapa dia bisa aktif juga segitu lama? Dan ingat nih, dia bisa aktif segitu lama itu bukan hanya di MMA, tapi juga dia ada di boxing. Hampir 30, sudah lebih 20 fight lebih dia bermain di boxing, dan dia sudah aktif juga di kickboxing. Ya, dan ini menjadi petinju profesional wanita terbaik ya. Dan ini lawannya juga ada Yana Santos. Ini fighter asal Rusia, Bung Pramono. Nah, tapi kenapa namanya Santos? Nah, ini yang menarik. Itu dulu namanya Yana Kunitskaya. Kemudian dia menikah dengan fighter yang dulu pernah bermain di UFC, namanya Thiago Santos. Yes. Jadi dia mengambil nama belakangnya juga. Ini menariknya bagaimana kita akan menyaksikan Holly Holm menghadapi Yana Santos. Bung Pramono dan juga pemirsa, kami mengucapkan selamat menyaksikan.
pemirsa, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan kemenangan Holly Holm 3 ronde dengan kemenangan unanimous decision. Ya, tadi kita sudah sama-sama saksikan ya bagaimana bout yang sangat menarik, dan kita akan langsung saja menuju bout kita selanjutnya. Ini dia main event kita antara Marlon Vera menghadapi Cory Sandhagen. Bung Pramono, ini menarik ya, di mana nama Marlon Vera ini sedang on fire, 4 kali kemenangan berturut-turut dan bahkan memiliki banyak sekali prestasi di UFC. Betul. Nah, dia juga yang finish paling banyak di kelas bantamweight di UFC. Dia juga fight paling banyak, juga knockdown terbanyak juga ya. Ya betul, knockdown terbanyak juga, fight terbanyak kedua. Itu pokoknya dia sudah lama di sini dan dia seorang fighter yang aktif. Bukan cuma begitu saja, di 4 fight terakhir dia itu sudah mengalahkan, dia kemenangan 4 berturut-turut itu, dia juga lawannya bukan sembarangan. Itu nama-nama besar seperti ada Dominic Cruz, juga ada Frankie Edgar, dan juga top fighter seperti Rob Font. Jadi dia benar-benar lagi on fire nih menghadapi Cory Sandhagen yang kemudian Cory Sandhagen juga yang kemudian dia baru saja kalah melawan Petr Yan. Yes. Itu juga petarung yang tidak sembarangan ya, Petr Yan, dan ini kita sama-sama saksikan tell of the tape kedua fighter. Bung Pramono, kalau kita melihat usianya sama-sama tidak terlalu jauh ya, hanya berbeda 1 tahun, dan ini mungkin sedang dalam peak performance ya di usia-usia segini. 30-31 itu emang kedua-duanya pada peak performance, dan kita memang sudah kita lihat memang itu seringkali kita lihat fighter yang juara itu memang ini adalah sweet spot yang titik terbaik antara pengalaman dan juga dari kondisi fisik. Ya. Nah, dari situ juga kita lihat ada juga height-nya ya. Ada keunggulan dari jaraknya, dari tinggi badannya. Walaupun jarak reach-nya, jangkauannya kemudian hampir sama. Ya, dan ini kita sama-sama menyaksikan kedatangan kedua fighter, Bung Pramono, di mana sambutannya sangat luar biasa. Kita lihat sambutannya pasti akan sangat luar biasa kalau Marlon Vera, Cory Sandhagen, ini keduanya, apalagi Sandhagen, kita lihat ini pasti akan expect fireworks, pasti akan ada jual beli, baku hantam, ini nggak berhenti. Ya, karena dua-duanya ini adalah seorang striker, Bung Bram. Keduanya seorang striker, dan kedua-duanya striker yang tidak ragu untuk jual beli. Ya, dan ini kalau kita melihat juga bagaimana dominasi kemenangan Marlon maupun Cory ini dari stand up fighting ya, Bung Pramono. Kedua-duanya dari situ, dan yang paling penting adalah keduanya mau untuk berjual beli. Kadang kita ada seorang fighter yang kemudian memang suka menunggu. Dia seorang striker, tapi dia sukanya menunggu. Kalau dia ketemu lawan yang kemudian sama-sama saling menunggu, ini bisa menjadi satu fight yang membosankan. Tapi kalau keduanya fighternya udah siap untuk jual beli, dia tidak berhenti. Kita seperti fighter seperti Cory Sandhagen ini, tentu saja ini akan menjadi pasti akan jadi fight yang seru. Ini tidak. Kalau sampai itu mengecewakan, itu udah jarang sekali. Ya, ini pastinya kita akan melewati ronde demi ronde yang sangat seru ya, Bung Pramono. Bagaimana kita akan menyaksikan baku hantam pukulan dari kedua fighter yang sangat menarik sekali. Baiklah pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk menyaksikan main event kita antara Marlon Vera menghadapi Cory Sandhagen. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Kemenangan Cory Sandhagen dengan split decision. Bung Pramono, kalau Bung Pram melihat ini cukup terkejut nggak melihat bagaimana performa Marlon Vera beberapa pertandingan terakhir, kan ini sangat bagus, dan kali ini harus dikalahkan oleh Cory Sandhagen dengan split decision. Nah, ini benar-benar kalau saya bilang ini benar-benar gamenya di shutdown, kalau saya bilang. Dan ini cukup one sided, cukup didominasi oleh Sandhagen. Yang saya paling kaget sebetulnya dari semua ini adalah hasilnya split decision. Ada satu juri yang bisa memberikan skor 48-47 kepada Marlon Vera. Keduanya malah 50-45, yaitu 5 rondenya Sandhagen yang menang, 1-49-46, yaitu 4 ronde Sandhagen yang menang. Dan ini kita melihat ya, Bung Pramono, bagaimana pertarungan kedua fighter ini melewati 5 ronde ini sangat luar biasa.
Betul-betul ini non-stop action semuanya. Dan Marlon Vera kalau saya dari penilaian saya bahwa dibawa ke bawah, dia kemudian Sandhagen terus mendaratkan pukulan-pukulan yang telak, tapi terus dia memberikan perlawanan terus. Dia tidak tinggal diam, dia tidak patah arang secara fisik, secara mental, dia terus memberikan perlawanan sampai titik gerah penghabisan. Dan kita sangat dimanjakan ya dengan jual beli pukulan dan juga bantingan-bantingan yang sangat berkelas di pertarungan kali ini, Bung Pramono. Setuju. Ya, Bung Pramono, terima kasih banyak atas komentarnya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Intan. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan UFC Seru selama 2 jam ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program UFC Seru setiap hari Minggu jam 10 malam, pastinya hanya di TV One. Akhir kata saya Intan Somadina, Bung Pramono mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Sport One, salam boom boom boom. Thank you.